Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh persekutuan wanita atau PW GKO Sebekasi. Dan selamat datang kepada Bapak Pendeta Desi Morangkir. Puji Tuhan, hari ini Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin pendeta kami, Bapak Gembala kami sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari karena kondisinya mengalami gangguan kesehatan. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan, dan hari ini beliau hadir bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kami PW GKO Kebalen diberikan kesempatan oleh pengurus Biro PW Sinode GKO sebagai tuan rumah untuk melaksanakan ibadah PW secara virtual dikarenakan masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, mari kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, sekarang saya ingin menyapa dulu ibu-ibu PW GKO Sebekasi yang berada di gereja masing-masing. Apakah mereka sudah siap untuk beribadah bersama kita semua? Yang pertama, PW dari Bekasi 1. Selamat sore. Puji Tuhan, luar biasa, salam sehat. Kemudian Bekasi 2, PW dari Bekasi 2. Puji Tuhan, semoga sehat semuanya. Kemudian Bekasi 3, PW dari Bekasi 3. Puji Tuhan ibu-ibu, salam sehat. Kemudian dari Cikunir, PW dari Cikunir. Puji Tuhan, kembali lagi dari PW Narogong. Baik, kemudian dari Pondok Ungu, PW dari Pondok Ungu. Ya. Kembali dari Setia Mekar. Mana ibu-ibu PW dari Setia Mekar? Halo, PW dari Cilengsi. Selamat sore. Dan yang terakhir dari PW Cibitung. Terima kasih. Baik, saya sudah melihat ibu-ibu cantik-cantik dengan penuh semangat hadir semua dalam ibadah PW pada malam hari ini. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi PW GKO Kebalen, yaitu Ibu Diaken Romayuli Panjaitan. Untuk itu kami persilahkan. Shalom. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua yang hadir pada ibadah sore ini. Segala puji dan hormat kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, di mana pada sore yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan ibadah PW GKO Sebekasi secara virtual. Terima kasih kepada Biro PW Sinode GKO yang sudah memberi kepercayaan kepada kami PW GKO Kebalen sebagai tuan rumah pada ibadah sore ini. Dan terima kasih kepada PW GKO Sebekasi, yaitu Bekasi 1, PW Bekasi 2, PW Bekasi 3, Pondok Ungu, Cikunir, Narogong, Cilengsi, Cibitung, dan Setia Mekar yang telah memberi dukungan. Adapun tema dari ibadah kita adalah hati yang gembira adalah obat. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Biro PW Sinode GKO
yang sudah memfasilitasi ibadah ini. Semoga ibadah kita ini dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Puji syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang selalu memberi kita semangat di dalam menjalani hari-hari kita walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri kita tercinta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta W. Simorangkir yang sudah membantu kami, membimbing kami, Ibu-ibu PWGKO Kebalen untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Juga terima kasih kepada para majelis dan semua yang terlibat serta turut ambil bagian demi terlaksananya ibadah ini. Atas dukungan dan kerjasama yang baik kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memberi berkat melimpah kepada kita semua. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, kami mohon dimaafkan. Sebagai akhir kata, marilah kita tetap semangat untuk melayani dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Selamat beribadah. Terima kasih kepada Ibu Romawi Panjaitan atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. anugerah-Mu di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Sore hari ini bersama dengan ibu-ibu PW GKO Sebekasi,
kami datang beribadah kepadamu. Meskipun kami satu dengan yang lainnya terpisah jarak dan tempat, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi atau menjadikan pudarnya rasa persatuan dan persaudaraan kami antar PW GKO Sebekasi. Walaupun kami melaksanakan ibadah secara virtual, namun hati kami tetap bersatu untuk menaikkan doa dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kiranya ibadah sore hari ini berlangsung dalam pimpinan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca litani yang terdapat dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalas-balasan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan kebenaran hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang menerima orang yang tersikir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Silakan untuk kembali. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dengan lagu Semua Baik. Sejenak kita akan menyaksikan sebuah fragmen dari Ibu-Ibu PW GKO Kebalen. Mari kita saksikan. Alangkah sukacitanya hatiku menyambut tahun baru 2020 ini. Suamiku sehat, anak-anakku juga sehat, keluarga besarku berkumpul di kediaman kami
sekali rasanya, senang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas teman-teman gereja kami, atas teman-teman lingkungan kami. Semua menyenangkan sepanjang tahun lalu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena semuanya sehat, semuanya baik, semuanya berkecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun baru ini luar biasa, tahun baru yang membawa kemenangan atas prestasi-prestasi Tuhan. Kami dapat memperoleh prestasi yang baik dalam pelayanan, dalam sosialita, dalam pekerjaan, dan bidang-bidang lain di tahun lalu kami dapat mengerjakan dengan baik. Sukacitanya hatiku, sukacitanya luar biasa, tak terhingga ada di tahun baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin Tuhan, kami persembahkan semuanya ini Tuhan, agar Engkau senang Tuhan. Kami ingin dalam hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Senang sekali. Paket, selalu Bu, ada paket. Oh, terima kasih Ananda. Terima kasih. Ada kiriman bunga, ada kado yang luar biasa. Luar biasa. Semua hal-hal baik terjadi tahun baru ini. Terima kasih Tuhan. Ada kado bunga ini Tuhan, indah sekali, menyenangkan hatiku. Dan kado ini adalah kado terbaik yang pernah aku terima sepanjang umurku. Senang sekali, sempurna tahun baru ini. Senangnya terima kasih. Semuanya ada dan semuanya berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Banjir? Apa aku tidak salah dengar? Banjir? Tidak mungkin. Perumahan di sekitar GKU Kebalen ini bebas banjir. Saya sudah tinggal di sini puluhan tahun dan tidak pernah mengalami banjir itu. Tidak mungkin itu. Itu pasti berita yang salah. Dan kenapa aku jadi ketakutan mendengar berita banjir? Tapi aku pastikan dulu sebentar.
gimana ya sampai aku sampai kain pel saja sampai lupa ini bawahnya tuh. Lain jadinya. Aku bersih-bersih pakai ini aja lah. Mana si papi ini ya? Papi. Mami, jangan gitu dong Mami mah ngedumel aja. Aslinya paranoid. Iya terlalu khawatir. Apanya hati paranoid itu? Mami jangan terlalu khawatir lah. Memang kebanjiran itu suatu akibat dari orang-orang yang menebang pohon-pohonan. Aku Jadi khawatir, ya. tapinya capek karena bersih-bersihnya nggak mau bersih, lumpur aja melawan gitu dia. Saya dorong ke sana, dia balik lagi ke sini. Saya dorong ke sana itu lumpur balik lagi ke sini. Ya udah, nih, tapi bawain minuman. Minum dulu, Mami. Oh baik sekali, mami papiku. Kau tidak setahun sekali kau buatkan teh aku. Tapi hari ini kau buatkan teh aku, berarti banjir ada hikmahnya, membuat kau sadar bahwa aku ini diperlukan olehmu ya. Minum dulu Ya, Papi kan sayang sama Mami, makanya Papi bawain air minum. Biar pekerjaannya Papi bantuin untuk Ya. beres-beres rumah. Papi bereskan. Ya, saya bantuin. Ayo. Iya. Saya bantuin ya, Mami. Capek keluarin dari pagi. Istirahat dulu lah. Pulang masak udah pegel pinggang. Aduh. Inilah keadaan semenjak virus corona COVID-19 melanda dunia dan negeri kita tercinta NKRI. Keadaan ekonomi sangat memprihatinkan. Kemana-mana kita pakai masker. Dia sebentar harus cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Cara harus selalu dijaga. Gak boleh berkumpul, gak boleh berkunjung ke rumah teman ataupun saudara. Ibadah gereja terutama yang biasa dilakukan di gereja sekarang tidak bisa lagi dilakukan di gereja. Pindah ke rumah jemaat masing-masing. Lakukan bersama keluarga. Biasa kita bisa melihat pendeta khotbah di altar. Sekarang nggak bisa. Biasa bisa bercanda, bertemu dengan rekan-rekan jemaat di gereja. Sekarang nggak bisa. Sunyi sekali. Stay at home. Stay at home itu hanya salah satu cara agar kita terhindar dari virus corona yang tak kelihatan mata, tapi sangat mematikan jika terkena. Ibadah di rumah, bukannya kita tidak senang, tetapi beban yang kita pikul sangat banyak. Keadaan ekonomi sangat merosot. Kenapa saya jadi bersedih sih gara-gara corona itu? Karena ada Tuhan yang menolong. Aku mau masak dulu.
ekonomi yang merosot. Kemarin sih ada sedikit sisa penjualan sayur. Malam-malam ponakan datang minta duit, katanya istrinya sakit. Mau tak mau kan, namanya orang sakit. Itu kan sedih banget sih hidup ini ya. Ponakan saya ini seorang tukang ojek bercerita, semenjak virus corona dia hanya dapat orderan 1-2 orang. Jadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sangat pas-pasan. Kalau ada yang sakit, ya udah, kebingungan. Ada lagi satu kejadian 2 hari yang lalu. Edaku baru itu lampu nelpon. Kakaknya meninggal. Kami sama-sama di Bekasi ini. Tapi betapa sedihnya, tidak bisa pergi ngelawat, walaupun itu masih saudara sangat dekat. Sungguh sangat menyedihkan akibat virus corona ini. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, kapan keadaan ini berubah ya Tuhan? Nonton televisi yang disiarkan juga lebih sering tentang COVID. Bukannya makin berkurang, tapi tiap hari makin bertambah korban-korban yang terkena COVID ini. Bagaimana kita tidak menetaskan air mata membayangkan ibu yang kehilangan anaknya, seorang istri yang kehilangan suaminya karena direnggut oleh COVID-19 ini. Sekuat-kuatnya kita pasti kadang-kadang goyah. Tuhan, kapan air mata ini berhenti menetes? Kapan air mata ini berubah menjadi permata yang membawa kebahagiaan? Tolonglah kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, itu suara siren yang bulan kayaknya. Ya Tuhan, makin merinding tiap hari ada suara sirennya. Siapa ya? Pak Pri tekanan kita. Apa yang terjadi ya? Pak Pri meninggal kemarin kan? Terus harinya apa lagi? Istrinya Bu. Oh, istrinya. Ya Tuhan, istrinya ini gimana tadi masih kecil-kecil. Sedih banget. Kita juga nggak bisa ngelawan dan kita tahu tetangga kita meninggal. Halo Pak Anton. Sedih sekali. Pak Pri ternyata meninggal, sekarang istrinya lagi. Iya, Bayangkan Ibu. kita dengar di mana-mana memang sudah banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Kita juga sebagai manusia rasa takut ada, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ada apa ini ibu-ibu, sedih sekali lihatnya ibu. Ada apa ini? Ini Pak Anton, Pak Pri kan kemarin kita meninggal kan. Nah hari ini istrinya positif terkena COVID. Itu tadi suara sirene itu menjemput istri Pak Pri. Kan kita tahu anak-anaknya masih kecil-kecil. Bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya keluarga itu sekarang. Tapi kita pun tidak bisa menolong mereka. Iya memang ibu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan
masih dikasih kita kesehatan, masih dikasih kita napas kehidupan. Memang COVID-19 bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, seluruh dunia mengalaminya. Maka itu untuk menyenangkan hati kita, ada ibu-ibu tertulis di dalam Alkitab Roma 8 ayat 28 sampai 30. Tolong dibacakan Ibu Surya ayat dari 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tolong dibacakan Ibu ayat dari 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, Ibu-ibu, mari kita bersama-sama membacanya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih ya, Bu Leli. Sama-sama, Bu. Ayat ini sungguh membuat kami, terlebih saya pribadi, yang kehilangan sahabat terdekat, sungguh sangat menguatkan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Anwar dan Pak Leli, bahwa Tuhan berkenan menyapa kami dan berpesan bahwa hati yang gembira itu terus harus kita miliki, karena Dalam hati yang gembira adalah obat. Terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, tepuk tangan yang meriah. Sungguh luar biasa ibu kita, sehingga ibu-ibu kita ini dapat menggambarkan kondisi bangsa kita sekarang ini, kondisi kita saat ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan tayangan yang luar biasa. Baik Ibu, makna yang terkandung dari fragmen tadi adalah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap bersyukur supaya kita bisa tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Selanjutnya sebuah lagu pujian akan dibawakan oleh Paduan Suara PP GKU Kebalen. Kami persilakan. Dalam
yang sudah mendapatkan tugas silakan maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang untuk bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana pada sore hari ini kami mengadakan ibadah PW Sedekasi Tuhan. Kami mengucap syukur melalui firman telah kami dengar pada sore hari ini, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa surga, pada sore hari Tuhan, kami berdoa buat Majelis Sinode GKO periode 2017 sampai 2022. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Bapa, saat ini kami tunduk kepala di hadapan-Mu, meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkati pengurus Majelis Sinode GKO, dari Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara, dan pengurus sejajarnya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Bapak Pendeta Hermanus Laelu sebagai Ketua Umum ya Tuhan. Berikan kesehatan kepadanya, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kesabaran untuk memimpin jemaat GKO ini seluruhnya Tuhan, agar menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan kesehatan kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga para pendeta yang melayani di setiap jemaat-jemaat Tuhan. Khususnya kami berdoa buat pengurus Majelis Sinode yang ada di Papua seluruhnya. Berikanlah kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengayomi seluruh jemaat di kabupaten yang juga dan seluruh GKO yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Sinorangkil sebagai gembala sidang di jemaat di kabupaten. Biarlah Tuhan berkati Bapak Pendeta Sinorangkil, di mana beberapa hari yang lalu dia terganggu kesehatannya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Bapak Pendeta Sinorangkil dapat melayani PW Sedekasi pada sore hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan buat Bapak Pendeta kami. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, supaya Bapak Pendeta bersama istri dan keluarganya dapat menjadi berkat bagi kami, khususnya di kabupaten. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah acara PW Sedekasi pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan akhirnya kami sudah mengikuti dengan baik Tuhan. Hampir selesai seluruh tentang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Inilah permohonan kami kepada-Mu. Segala hormat dan kemuliaan kepada-Mu ya Tuhan, Bapa Surgawi, karena Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan, sehingga kami ada seperti ada sekarang ini Tuhan, tak kurang suatu apapun dalam keadaan sehat. Itu semua bukan karena gagah, karena kuat kami ya Tuhan, tapi itu adalah semata-mata karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu PW, datang kepada-Mu memohon dan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan, kami para ibu PW Tuhan berkati, mampukan kami melakukan pekerjaan kami, tugas kami dalam keluarga. Ibu-ibu yang masih muda, yang mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, berikan kami hikmat sehingga bijaksana dalam mendidik anak-anak untuk menyiapkan masa depan melalui pendidikan di rumah, di sekolah, bijak juga mengatur keuangan dan mengasihi keluarga, suami dan anak-anak. Begitu juga ibu-ibu lansia
Biarlah mereka juga tetap dapat mendidik anak-anak dan cucu-cucunya ya Tuhan. Terlebih membimbing mereka ke jalan Tuhan, sehingga anak-anak generasi penerus, anak-anak yang terkasih ya Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh, yang menjadi berkat untuk masa depan bangsa, negara, keluarga, dan gereja-Mu ya Tuhan. Begitu juga Ibu PW menjadi berkat bagi lingkungan kami dan di sekitar kami ya Tuhan, terlebih berkat dari gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu bertumbuh dan dapat meluas sampai ke pelosok dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ibu-ibu janda ya Tuhan, dalam kesendiriannya Tuhan berkati. Biarlah kami juga ibu-ibu yang lain dapat menghibur dan memberikan motivasi yang positif. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Supaya ibu-ibu janda tidak merasa sendiri dan ibu janda tetap bersuka cita dalam kesendirian ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pengurus PW di gereja lokal, koordinator, ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga biro PW sinodal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami para ibu PW dapat menjalankan tugas kami di keluarga dan gereja dengan bijaksana, dan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kudus-kudusnya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan. Oleh karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu, kami masih boleh ada sebagaimana adanya sampai pada sore hari ini. Bapa yang baik, melalui doa syafaat kami pada sore hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana pada saat-saat sekarang ini Tuhan, kami diperhadapkan oleh bermacam-macam situasi, terutama Tuhan, situasi penyakit yang sedang menyerang atau merajalela di Indonesia, bahkan seluruh dunia, yaitu penyakit virus pandemi COVID-19. Bapa yang baik, kami sebagai manusia biasa, seringkali kami tidak mengerti apa itu virus pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, dengan kenyataan yang ada, banyak sekali Tuhan kejadian, banyak sekali Tuhan orang-orang yang terpapar karena COVID-19 ini. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang mengalami kesakitan dirawat di rumah sakit. Bahkan Tuhan, para juru rawat pun mengalaminya. Bapa yang baik, untuk itu dari tempat ini melalui doa syafaat kami bersama, melalui persekutuan wanita pada sore hari ini, kami mau berdoa bersama-sama menaikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turun di atas kami Tuhan, di negara kami, bahkan di seluruh dunia, dengan cara-Mu sendiri, dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas buat kami. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, hatikan Tuhan semua penyakit yang sedang berada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, penyakit ini Tuhan boleh terhindar sedikit demi sedikit, bahkan sirna sekalipun Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas buat kehidupan kami, terutama Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan Engkau menjaga kami Tuhan, kemanapun dimanapun kami pergi berada. Kiranya Tuhan Engkau membungkus tutup dengan kuasa darah-Mu, Engkau menjauhkan dari segala penyakit ini Tuhan, terutama di dalam setiap kami keluar untuk melakukan ibadah kami, untuk bersekutu bersama-sama seperti terjadi pada sore hari ini. Walaupun kami terpisah-pisah
kami disatukan di dalam satu persekutuan melalui virtual di sore hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sehat-sehatkan kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan melalui tubuh kami yang terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Masih banyak hal yang kami akan naikkan kepada-Mu, kami percaya Bapa. Sebelum itu keluar dari tutur kata kami, Engkau sudah mengetahuinya. Terlebih Tuhan untuk kehidupan kami, kesehatan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tubuh jiwa kami Tuhan kami serahkan kepada kuasa-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Amin.
kita berdoa merupakan sukacita yang tak terhingga bila kami ada di dalam acara virtual saat ini bersama-sama dengan ibu-ibu Persekutuan Wanita Wilayah Bekasi, beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan kami renungkan. Tiba saatnya kami bercermin di dalamnya. Tiba saatnya kami membuka diri seluas-luasnya agar menjadi diteguhkan dan diberkati di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 17 ayat 17 sampai 28 yang akan kita baca secara bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil terlebih dahulu. Saudara-saudara membacakan setiap ayat-ayatnya yang benar. Amsal 17 ayat 17 sampai 28. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak bakal merugi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenalkan lidah orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau dia mengantukkan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama dengan Persekutuan Wanita Sewilayah Bekasi, kita akan diteguhkan dan diberkati lewat tema khotbah yang akan diuraikan kepada kita, dan tema khotbah itu ialah hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua manusia mempunyai hati. Mengucapkannya cuma sekali, yaitu hati. Karena kalau mengucapkannya berulang kali, lain pengertiannya. Misalnya,
kalau dikatakan hati-hati atau kurang hati-hati. Maka akibat-akibat dari kurang hati-hati atau hati-hati bisa menimbulkan kecelakaan, bisa mendatangkan musibah, bisa mendatangkan berbagai persoalan yang mengganggu terutama kesehatan. Pertanyaan bagi kita ialah, apakah semua hati itu gembira? Dan kalau hati itu gembira, gembiranya seperti apa? Ini perlu dipahami dengan lengkap. Menurut ilmu kesehatan, bahwa hati yang gembira bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon. Nama hormon itu ialah hormon endorfin. Hormon endorfin yaitu membuat sistem kekebalan, yaitu imunitas tubuh meningkat. Dan itu akan membuat seseorang tidak mudah terserang atau dikenal oleh penyakit. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sangat sinkron, sangat tepat apa yang dikatakan tema khotbah kita dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat karena tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab itu juga didukung oleh ilmu kesehatan. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira. Mari ibu-ibu bersama-sama mengatakan, selamanya saya harus memiliki hati yang gembira. 1, 2, 3. Selamanya saya harus memiliki hati yang gembira. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 15 ayat 13, di sana dikatakan bahwa hati yang gembira itu wajahnya berseri-seri. Jadi tidak boleh memiliki hati yang gembira tapi hatinya cemberut. Jadi hati yang gembira dapat dilihat karena wajahnya berseri-seri. Sangat benar adanya bila setiap pribadi memiliki hati yang gembira, maka terpancar dari wajahnya sebuah kesukacitaan, sebuah suasana yang telah menang terhadap sebuah kegagalan. Wajah atau muka yang gembira, yang berseri-seri, menunjukkan orang sedang memiliki prestasi. Wajah yang berseri-seri menunjukkan bahwa dia telah berhasil menekan atau mengalahkan lawannya. Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wajah yang berseri-seri itu membuat seseorang menjadi lebih muda, menjadi lebih segar,
dan tidak kelihatan tua. Jadi bisa saja orang yang berumur banyak, tapi karena wajahnya berseri-seri, maka mereka disebut awet muda. Jadi yang membuat kita awet muda bukan karena alat-alat kosmetika. Yang membuat kita berseri-seri awet muda karena satu hal. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah mereka yang berseri-seri itu, yang wajahnya kelihatan awet muda itu? Di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4, di situ diutarakan tentang hati yang gembira. Tapi kegembiraan itu karena bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan itu karena akrab dengan Tuhan. Surat Paulus di Jemaat Filipi, semua kita tahu, disebut surat air mata karena dituliskan di dalam sebuah penjara. Tapi biar penjara mengurung, memenjarakan tubuhnya Paulus, tapi wajahnya selalu berseri-seri. Hatinya selalu bergembira di dalam Tuhan. Sehingga kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup ialah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Orang yang sudah akrab dengan Tuhan, yang dekat kepada Tuhan, bahasa aslinya dipakai dengan istilah hairete. Dalam bahasa Inggris disebutkan rejoice. Dalam bahasa sehari-hari kita disebut bergembira. Jadi hairete, rejoice, dan bergembira adalah ciri khas dari orang yang akrab dengan Tuhan. Hati yang gembira, yang selalu wajahnya berseri-seri, ialah orang yang sudah dan selalu mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang selalu dekat dengan Tuhan, maka dia tidak pernah bersedih lagi selamanya. Dia yang selalu dekat dengan Tuhan, maka dia menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah merasa sendiri, walau di tempat sepi, walau di tempat gelap, walau di tempat keramaian, karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Siapapun musuhnya, siapapun lawannya, apapun musibah yang menghadangnya atau bencana yang terjadi di dalam dirinya, dia selalu bergembira di dalam Tuhan. Fragmen ibu-ibu PW GKU Jemaat Kebalen menunjukkan kepada kita bahwa fenomenal di tahun 2020 ini terlalu banyak mengganggu hati, pikiran, dan jiwa manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang pertama-tama menghadapi musibah bencana banjir, kemudian masalah-masalah ekonomi, terlebih-lebih masalah virus pandemi COVID-19.
kesedihan demi kesedihan terjadi dan terpancar di mana-mana, membuat orang butuh hati yang gembira. Karena untuk mengatasi itu semua hanya ada satu: dekat dengan Tuhan, maka hatimu senantiasa bergembira. Dan itulah obat yang manjur, dan itu adalah penenang yang mujara, dan itulah yang menggaransi kehidupan kita. Apapun yang belum terjadi dan yang akan terjadi, bila kita memiliki hati yang gembira, berarti kita memiliki obat yang mujara menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai closing dari khotbah dengan tema hati yang gembira adalah obat, maka ibu-ibu akan menyanyi untuk memberkati kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita dengan penuh sukacita memberikan persembahan, seperti yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Satu pujian mengiringi dari Kidung Keesaan 381, hidup kita yang benar. Oh
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan rezeki dan berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami kepadamu Tuhan, kami wujudkan melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih dalam persekutuan wanita GKO Sebekasi. Amin. Kembali kita akan mendengarkan satu pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan oleh vokal grup Indah. Kami persilahkan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 684, Ya Tuhan Tiap Jam. Segala
telah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu PW yang dengan setia mengikuti ibadah PW Sebekasi pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta W. Simorangkir STH yang sudah turut hadir di dalam ibadah ini dan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang Bapak sampaikan memberkati kami semua, dan terima kasih juga kepada Ketua Majelis GKU Kebalen yang sudah hadir turut mendukung di dalam ibadah kami. Terima kasih juga kepada pengurus Komisi PW GKU Kebalen yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semuanya terima kasih kepada jemaat yang hadir, ibu-ibu PW. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Biro PW Sinode GKO, yaitu Ibu Sri Tri Deviani. Kami persilakan.